Selamat pagi dan selamat datang untuk rekan-rekan media dimanapun Anda berada di agenda kita kali ini yaitu virtual press conference BMW Astra. Nah ini kalau kita lihat dan kita rasakan bersama ya rekan-rekan media semua ini kayaknya nih tadi sudah menyentuh 100 orang ya untuk yang rekan-rekan media sudah join untuk agenda kita kali ini dan seluruh Indonesia ini tadi kalau saya lihatin nih kayaknya ada dari Surabaya, dari Indonesia Timur, dari Jakarta, nah ini udah mencakup seluruh Indonesia. Nah, eee, sebenarnya agenda BMW Astra kali ini apalagi sih kok kalau kita lihat kan cukup berbeda lagi dan kalau kita baca nih sama-sama nih ya rekan-rekan media semua saling menjaga bersama BMW Astra ini apa ya? Nah, sebelum kita melihat lebih lanjut lagi, mungkin saya perkenalkan diri dulu, karena mungkin dari beberapa rekan media ada yang belum tahu ini siapa yang lagi ngomong saat ini. Perkenalkan, nama saya Hanif selaku MC atau yang membantu acara untuk pagi hari ini. Dan mungkin di sini juga udah ada yang ketemu saya karena beberapa event EBM acara yang sebelumnya itu kan saya lagi yang memandu acaranya. Nah, langsung kita masuk ke pembahasan utamanya, yaitu terkait virtual press conference saling menjaga bersama BMW Astra. Virtual press conference kali ini adalah merupakan lanjutan dari press conference yang sebelumnya pernah kita adakan di bulan Juli, itu terkait A New Day at BMW Astra. Nah, New Day at BMW Astra itu kan, suatu program protokol kesehatan yang diusung oleh BMW Astra untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan juga, eee, kesehatan daripada pelanggan dan karyawan BMW Astra selama berada di lokasi BMW Astra. Nah, sekarang ini merupakan suatu apa ya, lanjutan ya. Jadi kita enhance, kita tambah lagi pelayanannya untuk lebih meyakinkan kepada semua pelanggan BMW Astra dan juga karyawan BMW Astra bahwa kita ingin semua tuh merasa aman, merasa nyaman saat berada di BMW Astra itu sendiri. Nah, nanti mungkin terkait detail-detailnya akan disampaikan langsung oleh Pak Freddy, selaku CEO BMW Astra. Nah, mungkin sebelum kita mulai ke arah pemaparannya, saya ingin mengingatkan dulu kepada rekan-rekan media, bagi rekan-rekan media yang ingin bertanya terkait program kali ini atau bertanya langsung kepada narasumber kita kali ini, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di live, virtual kali ini dengan format nama, spasi nama media, dan spasi kota. Nanti, cukup menuliskan seperti itu saja, nanti, setelah pemaparan itu selesai kita akan membuka sesi Q&A dan saya akan memilih penanya, dari list Q&A itu untuk menanyakan secara live. Nanti menanyakan secara live kita akan unmute mikrofonnya dan juga kameranya, dan boleh nanti Bapak, Ibu, rekan-rekan media semua bantu untuk, approve, unmute-nya dan on kameranya agar bisa menanyakan langsung kepada narasumber kita kali ini. Heeh. Jadi sudah cukup bertanya-tanya belum nih rekan-rekan media semua nih ya, terkait saling menjaga bersama BMW Astra? Karena kan namanya itu kok, apa ya, kayak saling menjaga, ini menjaga apa nih maksudnya nih ya? Apakah menjaga kayak gimana, itu kan kita kadang-kadang bingung juga ya. Nah, kita langsung nanti akan dengarkan, pemaparannya, apa saling menjaga bersama BMW Astra kali ini, dan juga detail-detailnya seperti apa, ya tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja panggil kepada narasumber kita kali ini, kepada Bapak Freddy Hanjaya selaku CEO BMW Astra yang akan memaparkan lebih lanjut terkait saling menjaga bersama BMW Astra. Pada Bapak Freddy, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar rekan-rekan media di seluruh Indonesia? Saya harap semua rekan-rekan dalam kondisi sehat dan kita semua bisa melewati masa pandemi ini. Saya tahu bahwa dalam kondisi pandemi seperti saat ini bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, kami juga melakukan virtual press conference hari ini untuk menjembatani itu semua. Berdasarkan data yang kami peroleh, sebenarnya ada 131 rekan-rekan media di seluruh Indonesia yang akan bergabung untuk acara ini. Dan ini adalah bagi kami suatu kebahagiaan, suatu kehormatan yang telah diberikan oleh rekan-rekan media dengan meluangkan waktu untuk sama-sama dengan BMW Astra hari ini. Kita ada dalam acara press conference saling menjaga bersama BMW Astra.
Seperti yang tadi Hani sudah katakan, apa sih sebenarnya saling menjaga? Siapa yang menjaga siapa? Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, saya akan mulai acara ini bersama-sama. Seperti rekan-rekan media semua ketahui bahwa BMW Astra adalah dealer terbesar dengan cakupan terluas di Indonesia. Kami memiliki 4 cabang di Jakarta, yaitu ada di Sunter, Pluit, Cilandak, dan Serpong. Di mana Serpong juga merupakan authorized BMW I di Indonesia. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, kami hadir di Semarang. Untuk wilayah Jawa Timur, kami hadir di Surabaya. Untuk Bali dan Lombok, kami hadir di Denpasar. Dan untuk wilayah Indonesia Timur, kami hadir di Makassar. Seluruh pelayanan, dimanapun cabang kami berada, semuanya sama. Kami melayani dengan kualitas yang sama, kami melayani dengan hati yang sama untuk seluruh pelanggan kami di seluruh Indonesia. Next. Seperti Bapak Ibu ketahui juga bahwa kami memiliki servis yang sangat komprehensif, pelayanan kami komprehensif, jadi dari beli BMW di Astra, servis BMW di Astra, dan tentu saja jika Bapak dan Ibu ingin menjual mobil BMW, kembali di Astra. Pokoknya urusan BMW diastrain aja. Pada bulan Juli yang lalu, kami telah meluncurkan protokol kesehatan yang baru dengan tajuk A New Day at BMW Astra. Semuanya ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan, kemudahan, dan keamanan untuk seluruh pelanggan kami di masa pandemi ini. Tetapi BMW Astra tidak pernah berhenti dengan ketika kami sudah memiliki A New Day at BMW Astra, kami tetap berusaha untuk memikirkan, meningkatkan apa yang harus kami lakukan supaya dapat memberikan peace of mind kepada seluruh stakeholder kami. Jujur saya katakan bahwa embrio untuk saling menjaga telah ada ketika kami meluncurkan A New Day at BMW Astra. Tetapi kami membutuhkan waktu selama 3 bulan untuk memperkuat konsep ini dan juga untuk mendatangkan fasilitas-fasilitas dan peralatan-peralatan yang kami butuhkan untuk saling menjaga bersama BMW Astra. Oleh karena itu, mari kita saksikan bersama-sama video saling menjaga bersama BMW Astra. Jadi kenapa sih harus pakai masker? Nah, kita nih pakai masker bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Semua hal yang dilakukan, walaupun sulit, tapi kita harus jalani. Di saat seperti ini, kita harus melindungi diri untuk melindungi sesama.
kita harus saling menjaga. Ya, seperti yang rekan-rekan media tadi sudah saksikan bahwa saling menjaga adalah peningkatan atas standar pelayanan dengan menggunakan berbagai peralatan mutakhir. Next. Kami hadirkan alat yang bisa memindai wajah, mengukur suhu tubuh, dan juga dapat mengkomunikasikan program-program kami, dan juga diperlengkapi dengan hand sanitizer. Alat ini sebenarnya menjawab beberapa hal yang selama ini menjadi kegundahan kami. Yang pertama adalah sistem absensi kami terdahulu adalah menggunakan fingerprint. Dan ini menjadi salah satu titik resiko karena semua karyawan kami men-touch alat scan fingerprint tersebut. Itu bagi kami adalah sesuatu yang harus kami lakukan, sesuatu perbaikan yang harus kami improve. Dan hal ini juga saya sampaikan kepada tim. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi resiko di sisi ini. Kemudian di sisi lain adalah yang kedua, ketika pengukuran suhu tubuh oleh petugas terhadap customer atau terhadap karyawan, kadang-kadang dirasakan juga agak kurang nyaman. Hal ini juga kami berusaha untuk perbaiki. Dan yang terakhir adalah dengan ketentuan bahwa kita harus mengkomunikasikan seluruh protokol kesehatan yang kami miliki, mengakibatkan banyak sekali banner di dalam showroom yang menginformasikan mengenai hal itu, dan kami rasakan sedikit mengurangi keelokan daripada pemandangan di showroom kami. Oleh karena itu, kami hadirkan mesin yang kami memang rancang dan juga desain sedemikian rupa sehingga dapat mengcover semuanya itu. Apabila Bapak dan Ibu rekan-rekan media tadi saksikan, apabila karyawan melakukan face scanner di sana, maka sebenarnya akan langsung muncul nama, foto daripada karyawan tersebut sebagai konfirmasi dan juga jam mereka masuk. Sehingga absensi ini, alat ini juga dapat mendeteksi apakah memakai masker atau tidak. Ada warning dari alat ini. Memang alat ini kami desain untuk masa pandemi seperti ini. Jadi banyak hal, banyak fitur-fitur yang kami mintakan untuk dapat mengakomodir semuanya ini. Karena custom mesin ini memang kami import untuk dapat memenuhi semua kebutuhan kami dan membutuhkan waktu, sehingga seperti yang saya katakan, embrio sudah ada ketika kami melaunch A New Day at BMW Astra. Tetapi kemudian baru hari ini, 3 bulan kemudian, semuanya siap. Kemudian dari sisi customer juga sekarang sudah lebih nyaman, langsung face scanner tanpa berinteraksi dengan karyawan kami, dan kemudian dapat melakukan QR check-in dan juga hand sanitizer setelahnya, dan kami juga menyediakan tisu di dalam peralatan ini. Ini adalah suatu improvement yang kami rasakan dapat digunakan untuk meminimalkan terjadinya interaksi yang selama ini terjadi. Ini adalah suatu improvement atau suatu langkah yang kami lakukan demi kenyamanan seluruh stakeholder yang berinteraksi dengan BMW, dengan BMW Astra. Next. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, apabila kita sedang melakukan servis kendaraan di bengkel, terkadang kita kan juga setelah menunggu pengen tahu progres kendaraan kita udah sampai di mana, sehingga kita kan datang kepada service advisor. Pak, Mas, mobil saya B289 sudah selesai belum ya? Kemudian service advisor kami akan melakukan cek di sistem, oh masih sedang proses ini Bu. Oh, sedang melakukan proses ini, Pak. Dan kami rasakan bahwa ini juga merupakan sesuatu interaksi yang bisa dihilangkan. Oleh karena itu, kami membuat suatu aplikasi khusus dan kami ada monitor khusus di dalam ruang tunggu yang akan mendisplay progress report daripada kendaraan Bapak dan Ibu yang sedang ada di bengkel. Ini real time progress reportnya. Ya,
Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat sudah sampai di mana prosesnya dan kira-kira sudah akan selesai atau belum, semuanya akan dapat dilihat dengan baik. Dan ini juga satu tujuan kami yang seperti yang kami katakan adalah kami berusaha untuk meminimalkan interaksi pelanggan dengan karyawan dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Dan kemudian yang selanjutnya. Bagi BMW Astra, karyawan dan pelanggan adalah aset yang sangat berharga. Oleh karena itu kami berusaha menjaga aset yang berharga ini dengan saling menjaga. Kami lakukan pendalaman mengenai interior disinfektan. Dan akhirnya kami menemukan bahwa interior disinfektan itu yang terbaik adalah jika dilakukan dengan fogging. Karena partikel yang dihasilkan dengan fogging adalah memiliki ukuran yang sangat kecil jika dibandingkan dengan sebelumnya kita melakukan dengan can. Oleh karena itu kami merubah disinfektan ini melakukannya dengan fogging system. Ya, dan juga harus dilakukan dalam keadaan kendaraan menyala dan AC juga maksimal. Sehingga semuanya itu dapat mempengaruhi seluruh sirkulasi udara yang ada di dalam kendaraan tersebut. Di sisi lain, kami menyadari bahwa terdahulu kami melakukan fogging system ini ketika kami akan melakukan serah terima kendaraan dengan customer, supaya meyakinkan bahwa kendaraan yang diserahkan tersebut adalah dalam keadaan steril, bersih. Tetapi kemudian kami menyadari bahwa seharusnya kami pun melakukan fogging disinfektan ini ketika kami menerima kendaraan daripada customer. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Karena kami pun harus menjaga karyawan kami. Karena bagi kami, seperti yang kami katakan, karyawan dan pelanggan adalah aset yang sangat berharga bagi BMW Astra. Dengan saling menjaga, di mana kami melakukan fogging 2 kali, ketika pertama kali menerima kendaraan, kemudian ketika kami akan menyerahkan kendaraan, itu bukanlah suatu biaya yang sedikit. Tetapi kami lakukan karena kami sangat ingin saling menjaga. 1 kali fogging ini dilakukan apabila bayar itu 300.000. Berarti 1 kendaraan servis masuk ke bengkel kami akan mengeluarkan uang 600.000 untuk saling menjaga melalui fogging interior disinfektan ini. Tentu saja bukanlah suatu angka yang sedikit, tetapi kami lakukan karena kami ingin saling menjaga. Selain BMW, kami pun menerima servis mini di beberapa bengkel kami. Dan hal ini juga berlaku bagi mereka, termasuk juga apabila mobile service. Ketika kunjungan servis, hal ini juga kami lakukan, karena kami ingin saling menjaga. Sehingga kami harapkan dengan kami melakukan semuanya ini, kami dapat memberikan peace of mind kepada seluruh stakeholder yang kami miliki. Dan kami yakin bahwa ini bukanlah sudah mencapai puncaknya, tetapi kami akan terus berusaha memikirkan. Kami akan terus melakukan improvement, seperti yang kami lakukan dengan cairan yang kami gunakan untuk desinfektan. Kami telah menemukan cairan yang direkomendasikan oleh United States Environmental Protection Agency untuk pencegahan COVID-19. Jadi bukan sembarangan cairan yang kami gunakan, tetapi cairan yang dapat memang melakukan pencegahan COVID-19. Dan juga Bapak dan Ibu, food grade kondisinya. Jadi tercium atau termakan tidak ada masalah. Dan seluruh showroom kami juga dilengkapi dengan desinfektan. Kami gunakan adalah dengan humidity di showroom kami dengan menggunakan cairan ini. Jadi semua pelayanan yang kami lakukan tujuannya adalah satu,
untuk menjaga pelanggan kami dan karyawan kami supaya semuanya dalam kondisi baik dan bisa melewati masa pandemi tersebut dengan baik. Kami tidak sangat eager untuk melakukan hal-hal yang melakukan hard selling, mencari profit untuk perusahaan, tetapi kami fokus untuk saling menjaga demi stakeholder kami supaya kita semua bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Freddy atas pemaparannya ini terkait saling menjaga bersama BMI Astra. Jadi mungkin tadi yang teman-teman media semua udah tanya-tanyakan apa itu saling menjaga, siapa yang menjaga siapa, tadi seperti yang Pak Freddy sudah sampaikan itu sudah terjawab ya, bahwa BMW Astra ini tidak hanya memikirkan company-nya sendiri doang ya Pak, tapi juga kita saling menjaga. Jadi untuk menjaga ke customer, menjaga juga ke karyawan, karena semua seperti yang Pak Freddy bilang, stakeholder BMW Astra itu sangat penting untuk BMW Astra itu sendiri. Nah, saya ingin mengingatkan kembali ini kepada rekan-rekan media, untuk yang ingin bertanya boleh menuliskan di Q&A, formatnya itu nama, spasi nama media, spasi kota. Nah, itu belum perlu apa ya, teman-teman belum perlu nanyain pertanyaan di situ karena nanti akan kita pilih, dan juga boleh dari teman-teman yang sudah dipilih bertanya langsung secara live. Secara live itu apa? Nanti akan kita aktifkan mikrofonnya dan juga kameranya. Jadi bisa berinteraksi langsung nih. Paling nggak kan walaupun kita sudah virtual press conference, tapi masih bisa bertatap-tatapan muka ya Pak ya. Jadi ada interaksinya, tidak hanya via chat. Nah itu tujuan kita nanti akan melakukan sesi tanya jawab secara live. Nah mungkin bisa saya simpulkan beberapa ya Pak ya. Jadi press conference, virtual press conference kali ini saling menjaga bersama BMI Astra itu lanjutan dari yang A New Day at BMI Astra, yaitu beberapa lanjutan program dan juga protokol yang kita improve terus ke depannya, seperti tadi yang sudah dipaparkan. Ada mesin yang satu itu bisa meng-scan suhu dan juga untuk absensi, jadi semua touchless ya Pak, baik dari sisi karyawan dan juga dari sisi pelanggan, customer kita, customer BMI Astra. Dan juga itu sudah include dari sprayer hand sanitizer ya, jadi nggak usah jauh-jauh lagi tuh kan, bisa sudah scan, set, dia cari lagi hand sanitizer kanan kiri tapi udah ada di situ semua. Nah, dan juga langsung QR code-nya juga, jadi satu alat udah multifungsi banget tuh kayaknya. Dan juga ditambah tadi ada program terkait monitoring ya, servisnya, jadi lebih gampang, mudah untuk dari customer pun mau menanyakan progres kendaraan yang diservisnya sudah sampai mana. Nah, ini kalau saya lihat di kolom Q&A sudah ada beberapa, mungkin kita akan buka dulu ya Pak untuk penanya sesi 1. Ini saya akan ambil 3 penanya dulu. Ini pertama-tama akan saya sebutkan yang mendapat giliran, nanti akan boleh bertanya satu persatu langsung ke narasumber kita kali ini, yaitu Pak Freddy. Nanti minta tolong untuk Bapak Ibu rekan-rekan media yang saya sebutkan, nanti kita akan bantu unmute mikrofonnya, tapi minta tolong di-okekan atau di-approve ya untuk unmute-nya itu dan juga kameranya. Penanya pertama ini ada dari, oh ini jauh Pak, ini penanyanya Pak, dari Indonesia Timur ini Pak, Indonesia Tengah sebenarnya Pak ini. Ini dari Ibu Rani dari media infosulsel.com yang berada di Kota Makassar. Boleh kepada Ibu Rani ingin bertanya langsung ke Pak Freddy. Yang kedua ada Dian Muhtahdiah, tapi tes doang. Boleh Bu Dian atau Pak Dian ini diketik ulang formatnya, karena ini mau ngetes jaringan atau bertanya Pak, boleh biar saya lebih clear Pak. Berarti saya skip dulu ya, nanti saya akan masukkan sesi selanjutnya. Yang kedua ada dari Pak Tigor, otojurnalisme. Dari yang penanya ketiga di sesi pertama ini ada dari Surabaya, ini harusnya Jawa Timur. Dari Nova, dari kilasjatim.com Surabaya. Boleh dari penanya pertama dulu mungkin ya, dari Ibu Rani dari Makassar, boleh dibantu, kita akan unmute.
Halo, Bu Rani. Halo, Oke, selamat. silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi yang ingin saya tanyakan kan di sini mengenai servisnya. Di sini kan sudah ada aplikasi terkait bagaimana supaya konsumen itu bisa langsung melihat progres servis pada saat mobilnya di servis itu progresnya sudah sampai mana. Yang ingin saya tanyakan, apa boleh misalnya apabila pelanggan menginginkan bahwa mobilnya itu dijemput oleh karyawan, kemudian nanti pas setelah mereka mengecek bahwa mobilnya telah selesai, servis mobilnya telah selesai, baru pelanggan sendiri yang datang mengambil ke showroom. Ya, pertanyaan kedua itu mengenai, kan tadi juga sempat dibahas mengenai biaya fogging untuk 600.000 per kendaraan. Yang ingin saya tanyakan bagaimana dari pihak Astra sendiri itu dalam mengelola pembengkakan pengeluaran di masa pandemi saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan pertama mungkin boleh langsung dijawab dulu Pak dari Pak Freddy. Ada 2 pertanyaan tadi terkait kalau dijemput sama kedua terkait pembekakan biaya nih Pak, ya terkait finansial Pak jadinya. Ya, terima kasih Bu Rani untuk pertanyaannya. Yang pertama yang Ibu tanyakan apabila kalau itu berarti kan servis kemudian mobilnya ditinggal, kemudian nanti karyawannya diminta untuk lihat apakah mobilnya udah mau selesai atau belum, atau nanti baru akan kalau sudah selesai yang pemilik akan datang. Nah, sebenarnya Bu Rani, kami itu sebenarnya punya beberapa pelayanan. Kalaupun customer tidak bisa hadir ke showroom kami, ke bengkel kami punya mobile service, Bu. Di Makassar pun punya. Jadi kalau memang butuh mobile service itu cuma tinggal telepon saja, kemudian mobile service kami akan hadir ke sana untuk melakukan service di tempat Ibu. Tetapi kalau misalnya Ibu customer ingin servis ke bengkel kemudian ditinggal, itu sebenarnya tanpa usah mengirimkan karyawan, itu setelah selesai akan ditelepon oleh service advisor kami. Jadi tidak perlu mengirimkan karyawan untuk melihat progres, tetapi ketika nanti sudah selesai akan diinfo, akan diberitahu untuk bisa diambil. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian di sisi lain adalah mengenai biaya fogging ya. Biaya fogging itu memang paket yang kami jual kepada pelanggan apabila ingin fogging untuk mobil kendaraannya yang lain itu adalah 300.000 satu kendaraan. Karena kami melakukan 2 kali fogging untuk satu kendaraan yang masuk ke dalam bengkel menjadi 600.000. Saya tahu bahwa ini bukanlah biaya yang sedikit untuk dilakukan, kami lakukan. Tetapi kembali bahwa kami concern dengan kondisi kesehatan dan juga kondisi saat pandemi saat ini. Oleh karena itu, sisi ini kami tidak ingin melakukan penghematan. Sisi ini kami tidak ingin lakukan atau kami tidak mau melakukan sesuatu penghematan di sisi yang sangat dibutuhkan. Tapi kami akan melakukan penghematan di sisi yang lain supaya operational expense kami juga tidak bengkak. Dan satu tambahan lagi untuk Ibu Rani bahwa sebenarnya kami juga memiliki program pick up delivery service, Bu. Kalau customer tidak bisa ke showroom, mobil bisa di pick up oleh kami, dibawa ke showroom kami, dan setelah selesai bisa juga diantarkan. Jadi seperti itu sih Bu Rani yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak. Mudah-mudahan sudah menjawab ya Bu. Jadi memang komitmen BMW Astra untuk kesehatan, kenyamanan pelanggan dan karyawan itu menjadi utama sehingga tadi ya 600.000 atau pembekalan biaya itu bukan menjadi prioritasnya, tapi yang penting tuh keamanan kenyamanan dulu ya Pak ya. Boleh penanya kedua kita lanjut, ini ada dari Tigor atau jurnalisme dari Surabaya. Sudah ada, sudah bisa di-unmute? Halo?
Boleh dibantu di-oke-kan, Pak? Kita akan bantu unmute, tolong minta masih ke mute sepertinya ya. Halo, Pak. Yes, sudah masuk, Pak. Silakan, Pak. Bertanya langsung. Pak Freddy mau nanya Pak, nilai investasi terhadap apa? Ini kan kemarin aku udah pernah lihat tuh alat-alatnya untuk adaptasi kebiasaan baru, lumayan mahal, lumayan canggih-canggih. Kira-kira itu untuk seluruh Indonesia Pak, nilai investasinya berapa Pak? Terus satu lagi, ini akan berjalan sampai kapan peningkatan protokol kesehatan ini? Sampai pandemi berakhir atau akan berlanjut sebagai standar kesehatan Astra BMW untuk kedepannya nih Pak? Dalam artian setelah pandemi berakhir, alat-alatnya masih tetap dipasang, standarnya masih seperti itu, standar kesehatannya masih seperti itu. Satu lagi Pak, sama mesin fogging, sama nilai investasinya juga berapa Pak? Itu aja Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh, mungkin akan langsung dijawab dari Pak Freddy. Silahkan, Pak. Terima kasih Pak Tigor untuk pertanyaannya. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada rekan-rekan media juga ketika kita press conference dari A New Day at BMW Astra, kami melakukan investasi untuk protokol kesehatan ini sebanyak 3 miliar Pak Tigor. Dan memang saat ini kami sudah hampir menghabiskan semua budget tersebut. Karena yang terakhir yang cukup tinggi adalah seperti yang saya katakan, mesin yang kami custom untuk bisa face scanner dan juga pengukuran suhu dan lain sebagainya itu yang memang kami import langsung, sehingga itu yang juga cukup memakan budget kami yang sebesar 3 miliar tersebut. Dan kemudian apabila Pak Tigor bertanya, apakah kemudian standar ini hanya akan berlangsung selama masa pandemi, dan setelah selesai pandemi maka kemudian akan dihilangkan. Jujur dari pihak kami merasa bahwa ini adalah suatu protokol atau sesuatu yang sangat baik. Jadi selesai pandemi atau walaupun nanti pandeminya telah selesai, Pak Tigor, kami yakin bahwa kami akan berusaha terus untuk tetap mempertahankan protokol-protokol tersebut, tetapi mungkin pasti ada adjustment kalau apabila pandemi telah berakhir. Tetapi kami akan tetap melanjutkan, karena jujur bahwa kami rasakan ini adalah sesuatu protokol yang telah mengakomodir teknologi-teknologi canggih yang sekarang telah berkembang. Dan itu tentu saja akan menjadikan kekuatan bagi kami untuk terus kami pertahankan. Itu sih Pak Tigor. Oke, terima kasih Pak. Ini satu penanya lagi untuk sesi pertama. Mungkin ini akan kita tambahkan satu sesi lagi. Karena kan ini sudah cukup banyak ini yang daftar di Q&A. Ya, untuk pertanyaan ketiga di sesi pertama ini ada dari Pak Nova, kilasjatim.com. Boleh bantu akan kita unmute mikrofonnya agar bisa bertanya langsung. Sorry, ini sudah bisa dari Nova, Kilas Jatim. Boleh minta di-oke-kan, kita lagi bantu unmute. Halo. Yes. Halo, oh Ibu, sorry Bu ya, sudah bisa. Ya, halo. Pertanyaan saya sudah tertulis, bisa dibacakan aja. Halo. Oke Bu. Halo. Halo, ya Bu, silakan Bu, boleh bertanya langsung Bu. Iya, mungkin selama corona ini kan tadi ada dikatakan pembelian mesin cleaner dan pengadaan untuk alat-alat kesehatan dan lain sebagainya. Apakah itu di luar ekspektasi dari yang sudah direncanakan sebelumnya? Dan kira-kira berapa sih pengadaan? Oh, tadi sudah disebutkan ya 3 miliar. Maaf, itu aja yang jadi pertanyaan saya. Terima kasih. Oke Pak, boleh dijawab saja Pak pertanyaan pertamanya.
Terima kasih Ibu Nova. Ya memang kalau dari sisi budget untuk pengeluaran-pengeluaran yang tadi saya sudah sampaikan, sebenarnya memang ketika kita mengalami pandemi ini adalah kejadian yang sangat luar biasa. Otomatis dengan adanya kejadian yang luar biasa, kami pun sebagai BMW Astra juga menyiapkan dana untuk kejadian luar biasa tersebut. Ya memang kalau dikatakan apakah pengeluaran-pengeluaran tersebut kemudian di luar ekspektasi, ya kami memang tidak katakan di luar ekspektasi, tapi kami katakan bahwa ini adalah extraordinary, Bu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Freddy atas jawabannya. Mungkin kita akan buka untuk sesi 2, 3 penanya lagi ya Bapak Ibu semuanya. Ini mungkin agak saya skip dulu kita supaya ada penanya dari area lain ini. Dari Hendrik Kleden dari Bali nih. Oke, kita sapa rekan-rekan media di Bali nih, dari Bali Tribun, boleh. Hendriko Kleden sudah tersambung. Halo. Sudah di-unmute ya? Boleh Pak, silakan langsung disampaikan pertanyaannya. Halo. Halo. Ya, boleh Pak. Silakan Pak, langsung disampaikan pertanyaannya saja Pak. Masuk Bang. Iya Pak, silakan Pak. Halo Bang, nyambung ya? Ya, nyambung jelas Pak. Silakan Pak. Mungkin ini Bang, lebih mengarah ke apa namanya, cairan disinfektan itu untuk 1 unit BMW itu berapa liter? Terus yang kedua, bagaimana kelanjutan pembersih udara, sirkulasi udara itu? Apakah masih berlanjut atau sudah dihentikan? Oke Pak. Ya. Oke, silahkan. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Boleh dari Pak Freddy untuk menjawab Pak. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Mungkin yang pertama yang saya jawab terdahulu adalah yang mengenai foggingnya ya, berapa liter untuk foggingnya. Jadi sebenarnya yang itu tergantung daripada ukuran kendaraannya Pak. Jadi ada aturannya tergantung dari besar kecilnya ruang kabin kendaraan. Dan kemudian yang mungkin yang bisa saya sampaikan di sini adalah rata-rata bahwa fogging system kami itu kami akan lakukan antara 3 sampai 5 menit satu kali prosesnya. Dan selanjutnya yang free ya, free fogging system. Sebenarnya program free fogging system ini untuk semua kendaraan baik BMW maupun Mini yang datang ke bengkel kami akan diberikan free fogging system. Untuk mobile service pun kami saat ini sedang memberikan free fogging system, Pak. Ya. Jadi sampai dengan akhir Oktober untuk yang mobile service kami ada program free fogging system juga. Ya. Oke. Terima kasih Pak Freddy. Semoga sudah menjawab ya Pak ya untuk jawabannya.
Oke, yang kedua untuk sesi 2 ini ada pertanyaan dari kita coba dari area lain ya Pak ya, untuk menyapa teman-teman di media di. Oke, ada dari Pak Anto Westan, media online impesa.id di Yogyakarta Pak. Boleh Pak Anto Wesman? Halo, halo. Halo, ya silakan Pak, ditanyakan langsung pertanyaan. Makasih Pak Freddy. Kan dari tadi pertanyaannya banyak pertanyaan berkaitan dengan apa yang Astra. Sekarang kita di topik saling menjaga bersama BMW Astra ini, apa sih advice yang diberikan pihak BMW Astra kepada para users? Advice yang tips terbaik lah di masa pandemi saat ini. Jadi balik sekarang dari BMW Astra yang memberikan advice kepada para user. Itu Pak Freddy. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Anto untuk pertanyaannya. Sebenarnya kalau dari advice kami kepada para user atau kepada karyawan sebenarnya sama Pak. Sesuai dengan arahan pemerintah bahwa kita harus melakukan dengan ketat protokol kesehatan. Harus pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Itu adalah semua yang harus terus-menerus kita semua patuhi dan terus semua kita sadari. Saya mengerti bahwa dengan pandemi yang berkepanjangan ini sebenarnya kita bermain konsistensi. Kadang-kadang karena sudah sekian lama, kadang-kadang mungkin kita semua lelah dengan semua protokol yang ada sehingga kadang-kadang menjadi lengah. Oleh karena itu kami selalu ingatkan kepada seluruh customer maupun karyawan kami bahwa kita harus terus jaga jarak, terus pakai masker, terus cuci tangan. Itu semua yang harus terus digaungkan supaya kita semua bisa melewati masa-masa pandemi ini dengan baik. Karena itu adalah kunci supaya kita bisa melewati itu semua adalah dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Mungkin Pak Anto itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Bapak, apa sebenarnya yang diharapkan untuk bisa menjaga masukan kepada user dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab ya Pak Anto. Oke, kita masuk ke penanya ketiga nih ya. Penanya ketiga di sesi kedua ini yaitu penanya terakhir. Ini ada dari, karena ini saya jawab pilih-pilih beberapa karena mungkin ada yang sudah terjawab ya Pak ya. Jadi saya akan angkat ya. Ini ada dari Rian, medianya dari Bisnis Indonesia. Boleh bantu kita akan unmute untuk Rian dari Bisnis Indonesia. Bisa bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini. Halo. Sudah tersambung? Ya, Rian dari Bisnis Indonesia, boleh silakan. Ya, Mas Rian, boleh Mas? Udah di-unmute Mas, boleh langsung saja ditanyakan langsung. Mas Rian, halo. Mas Rian dari Bisnis Indonesia. Kita masuk penanya lain ya, karena atau saya bacakan saja ya untuk Mas Rian Pak. Saya mewakilkan Mas Rian nih karena mungkin ada gangguan koneksi dari Mas Riannya atau seperti apa. Pertanyaan dari Mas Rian ini, ini agak di luar konteks dari tema hari ini. Saat sedang pandemi seperti ini, apakah ada relaksasi pembelian mobil untuk lebih mendongkrak penjualan lagi? Untuk pembelian secara kredit maupun cash, mungkin seperti diskon atau DP 0%. Nah, mungkin ini lebih ke arah program-program ya Pak ya. Mungkin bisa sambil dijawab Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih
untuk pertanyaannya. Sebenarnya memang kita semua tahu bahwa sedang terjadi ada wacana-wacana bahwa ada relaksasi dengan pajak 0% dan lain sebagainya. Tapi jujur bahwa itu pun kan sampai saat ini kan belum jelas, belum clear akan seperti apa. Nah, oleh karena itu sebenarnya mungkin daripada kita berbicara mengenai sesuatu yang belum clear, makanya saya ingin menyampaikan bahwa saat ini BMW Astra punya program, Mas. Program penjualan di tanggal 17 sampai 18 Oktober ini dengan tajuk Best Ever Offer. Ya. Dilaksanakan secara nasional di mana ingin saya katakan bahwa ini adalah salah satu kesempatan untuk dapat mendapatkan hadiah sepeda Brompton, iPhone 11 Pro, PlayStation 5, dan juga ada hadiah langsung sepeda lipat dan toolkit, tentu saja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Apabila para customer ingin mendapatkan ini semua, bisa tolong segera untuk menghubungi para bisnis konsultan BMW Astra atau mengunjungi cabang-cabang BMW Astra, atau kalau ingin datang langsung tanggal 17 dan 18 Oktober itu kita ada acara di BMW Serpong. Tetapi jujur BMW Astra Serpong dan juga ada di Surabaya juga event ini di tanggal 17-18, tapi tentu saja karena kita dalam kondisi masa pandemi seperti ini, kita harus ada pendaftaran, ya, karena harus mendaftar dan juga harus hadir sesuai dengan jam ketika Bapak dan Ibu daftar. Karena kami sangat menjaga protokol kesehatan dan kami sangat membatasi jumlah orang yang ada di showroom kami pada waktu-waktu yang bersamaan. Itu program dari sisi program sales, dan dari sisi program after sales sebenarnya sampai dengan akhir Oktober ini kami punya program yaitu free mobile service, free kunjungan, biaya kunjungan mobile service kami gratiskan selama sampai dengan akhir Oktober ini. Jadi itu semua bisa dimanfaatkan dan itu adalah program-program yang relaksasi yang kami siapkan. Selain itu juga untuk dari sisi bunga khusus dari saudara kami dari Astra Credit Company juga ada di tanggal 17-18 ini, dan juga untuk asuransi dengan rate khusus juga ada dari asuransi Astra di tanggal 17 dan 18 Oktober ini. Jadi ini adalah memang sesuatu offer spesial yang di-offer oleh BMW Astra untuk para pelanggan di bulan Oktober. Gitu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Freddy, semoga sudah cukup menjawab ya, itu ternyata banyak sekali programnya juga yang diberikan BMW Astra untuk seperti pertanyaan tadi ya, untuk lebih relaksasinya seperti apa. Nah mungkin pertanyaan terakhir Pak, dan ini mungkin cukup menarik supaya lebih jelas, clear. Ini ada pertanyaan dari Wahyu Sibrani dari Koran Sindo. Boleh, ini untuk penanya terakhir, Wahyu Sibrani dari Koran Sindo, boleh di-unmute. Halo. Oke, sudah. Ya, silakan Pak. Halo, selamat siang Pak Freddy. Ya, siang Pak. Ini aja Pak, pertanyaan saya ada 3. Pertama ini mengenai konfirmasi aja nih mengenai fogging yang tadi 2 kali itu, yang 600.000. Itu sebenarnya memang gratis atau komponennya itu dimasukkan ke biaya servis Pak? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua ini, apakah program saling jaga yang diselenggarakan oleh BMW Astra ini dilakukan emang karena pada dasarnya konsumen tuh masih reluctant atau enggan untuk datang ke bengkel resmi Pak, untuk melakukan perawatan mobil mereka? Apakah memang pada saat itu terjadi kayak gitu? Pertanyaan terakhir yang ketiga adalah sebenarnya saya ingin tahu saat ini tingkat retensi BMW Astra itu berapa sih Pak? Apakah emang terjadi penurunan ketika terjadi pandemi saat ini, atau ini juga merupakan salah satu upaya agar tingkat retensinya naik? Gitu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Wahyu mengenai pertanyaannya. Pak Wahyu, fogging yang kami lakukan yang 2 kali itu adalah free, gratis Pak.
itu bisa dicek di invoice kami, tidak ada pembebanan apapun. Dan bahkan sebenarnya kan untuk BMW yang masih punya BMW service inklusif, mereka datang ke bengkel kami sebenarnya juga kan free, tidak dibebankan apapun. Jadi kembali saya tekankan, fogging ini pure gratis, tidak ada embel-embel apapun, dan boleh dicek bahwa sebenarnya sistem disinfektan fogging ini apabila di luaran itu harganya lumayan cukup tinggi, tetapi kami jujur kami berikan gratis karena ini adalah merupakan sesuatu program yang kami berikan untuk saling menjaga di antara customer dan juga karyawan kami. Kemudian yang mengenai customer masih reluctant, kami katakan bahwa ada sebagian yang masih kurang nyaman untuk datang ke bengkel. Oleh karena itu, mobile service kami banyak sekali melayani customer-customer untuk dilakukan servis di rumah. Tetapi dengan berjalannya dengan waktu, dan kami semua yang meyakini bahwa kita semua juga harus berusaha beradaptasi dengan new normal, kehidupan yang baru. Oleh karena itu, kami melihat bahwa trennya saat ini adalah sudah hampir kembali seperti sebelum pandemi dari sisi kunjungan servis ke bengkel. Nah, kemudian dari sisi retensi yang seperti Bapak katakan, itu saya juga katakan juga bahwa dari sisi kehadiran customer-customer ke bengkel, ke showroom, relatif sudah kembali normal pada saat ini. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya Pak ya. Ya, sekian untuk acara agenda Q&A-nya. Mungkin mohon maaf untuk rekan-rekan media yang pertanyaannya belum bisa terjawab karena keterbatasan waktu kita, Pak. Mungkin nanti ini karena chat untuk Q&A sudah ada 23 kurang lebih. Nanti mungkin untuk jika ada rekan-rekan media yang ingin bertanya lebih lanjut atau yang belum terjawab pertanyaannya bisa langsung bertanya di kontak person yang ada di press release yang nanti kita akan bagikan. Itu bisa sambil ditanya juga Pak kalau ternyata masih ada yang belum clear atau ada yang masih ingin mengganjal ingin ditanyakan kepada kami terkait program saling menjaga bersama BMW Asra ini. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dengan berakhirnya Q&A sesi pada virtual press conference saling menjaga bersama BMW Asra kali ini. Berakhir pula untuk agenda kita di virtual press conference saling menjaga bersama BMW Asra. Saya ingin mengingatkan untuk kepada rekan-rekan media untuk press release, foto dan juga video akan kami kirimkan kepada teman-teman media semua, dan juga di situ nanti ada CP-nya. Saya ulangi lagi, jika ada yang ingin masih bertanya bisa menghubungi kontak person yang ada press release tersebut. Dan tidak lupa dengan tagline kita, beli, servis, jual di BMW Astra. Dan yang kedua, urusan BMW Astrain aja. Saya Hanif, selaku MC kali ini undur diri. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya dan juga kehadiran teman-teman media semuanya di seluruh Indonesia. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan bersama untuk menghadapi pandemi ini sampai dengan berakhir dan kita dapat berkumpul kembali pada agenda press conference yang akan datang. Terima kasih dan selamat siang. Jadi kenapa sih harus pakai masker? Nah, kita nih pakai masker bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Semua hal yang dilakukan, walaupun sulit, tapi kita harus jalani. Di saat seperti ini, kita harus melindungi diri untuk melindungi sesama.
kita harus saling menjaga.